Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqil mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasulus sadiqul waddil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa termasuk golongan hamba yang pandai bersyukur dan mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin. Kemudian hati juga tidak bosan-bosannya mengingatkan wabil khusus kepada pribadi hati sendiri. Marilah kita selalu tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah serta menjauhi daripada segala apa-apa yang dilarangnya, baik itu dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Pada kesempatan Jumat yang membahagiakan ini, Jumat tanggal 6 September 2025 Masehi, bertepatan pada tanggal yang mulia, tanggal kelahiran Rasulullah SAW, 12 Rabiul Awal. Maka khatib mengambil tema khutbah, yakni mentauladani akhlak Rasulullah SAW. Saat ini kita sedang berada di bulan yang mulia Rabiul Awal yang disebut dengan istilah bulan Maulid. Disebut demikian memang karena dalam bulan ini terjadi sebuah kejadian agung, yakni kelahiran Nabi Muhammad SAW, sosok paling mulia di dunia, sosok yang kita diperintahkan untuk senantiasa bersalawat untuk meraih syafaatnya. Bukan hanya kita saja yang bersalawat, malaikat dan Allah Subhanahu wa taala pun bersalawat kepada beliau. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Nur Rahman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Nabi Muhammad SAW ke dunia ini membawa sebuah misi penting, di antaranya adalah memperbaiki akhlak manusia. Misi ini menandakan bahwa akhlak menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena itulah yang akan membawa perdamaian, ketenteraman dalam setiap interaksi manusia di lingkungan sekitar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Baihaqi dan Hakim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak menjadi bagian utama dalam bangunan kepribadian seorang muslim, sehingga para ulama menyebut bahwa al-adabul fawqal ilmi, bahwa adab, tata krama, akhlak di atas ilmu, yang dalam artian harus didahulukan untuk dimasukkan dalam diri setiap muslim. Dalam pendidikan pun sudah seharusnya mengedepankan aspek efektif sikap dan karakter dibanding aspek kognitif, kepintaran otak. Maka itu pun si guru dan orang tua yang paling utama adalah mendidik agar generasi muda menjadi baik, bukan hanya mengajar untuk menjadikan generasi muda menjadi pintar. Pendidikan karakter dan akhlak generasi muda di era saat ini menjadi sangat penting. Hal ini karena tantangan dan godaan zaman di tengah perkembangan teknologi semakin menjadi-jadi. Akibat perkembangan teknologi dan informasi saat ini,
ancaman terhadap degradasi moral yang sangat terlihat di depan mata. Kita lihat bagaimana saat ini akhlak para muda sudah mulai tereduksi akibat gaya hidup digital di zaman modern. Kejadian tindakan kriminal, asusila, kurangnya kepedulian sosial dan menurunnya rasa sosial kemanusiaan yang dilakukan dan dimiliki generasi muda ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin dan jemaah Jumat yang berbahagia, saat ini kita rasakan mereka lebih asik bermain di dunia maya dengan ponselnya daripada bersosialisasi di dunia nyata. Kebiasaan berkomentar di dunia daripada media sosial yang tak melihat dengan siapa ia berbicara, terbawa dalam kehidupan nyata, sehingga bisa dirasakan mereka menyatakan antara berbicara dengan teman dan berbicara dengan orang tua. Gampangnya berkomunikasi, berinteraksi dan mencari informasi juga sedikit demi sedikit menjadikan para generasi muda menggampangkan berbagai hal. Ini berdampak kepada sikap malas dan mudah menyerah pada tantangan permasalahan yang dihadapi. Mereka terdidik dengan hasil yang instan, tanpa perjuangan berat dan menghilangkan etos perjuangan serta sikap tak kenal menyerah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fenomena ini patut kita renung oleh kita sebagai orang tua, sebagai guru pada umumnya. Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi saat yang tepat untuk kembali memperkuat penjagaan pada anak generasi penerus. Perlu dipantau aktivitas mereka saat memegang handphone agar akhlak bisa benar-benar terjaga. Akhlak menjadi barometer apakah seseorang bisa menjadi baik, bukan kepintaran yang menjadi barometer. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani dari Ibnu Umar, khairun nasi asanuhum khuluqa, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Sudah saatnya di bulan Maulid ini kita kembali meneladani akhlak Nabi yang merupakan suri teladan terbaik sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin dan jemaah Jumat yang berbahagia, selain menjadikan Maulid sebagai momentum menjadi anak generasi muda, mari jadikan bulan Maulid ini sebagai kesempatan meningkatkan kuantitas dan kualitas salawat dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak salawat, insyaallah hidup menjadi nikmat karena mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hari-hari ini, dalam minggu ini, dalam bulan ini, kita melihat berbagai macam demo di sana sini. Itu juga dikarenakan daripada kerusakan akhlak di negeri kita. Kita tidak mencontoh lagi bagaimana akhlak Rasulullah SAW sebagai pemimpin, sebagai uswatun hasan. Mari kita sama-sama muhasabah, merenungkan. Tidak perlu menjelekkan daripada para pemimpin-pemimpin kita, tapi mari kita semuanya mengintrospeksi diri, muhasabah untuk kembali ke jalan yang benar. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi, yang merasa tidak rajin dalam menjalankan ibadah, namun punya modal kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jawaban Nabi pun sangat menggembirakan. Nabi mengatakan, sahabat tersebut, aku dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. An Anas ibn Malik an rajula sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'atu ya Rasulullah? Kala ma agatat laha, kala ma adattu laha min kathir salatin wala sawmin wala sadaqatin walakin ahibbu Allah wa rasulah, kala anta ma'a ahbaita. Dari sahabat Anas, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat terjadi ya Rasul? Nabi bertanya balik, apa yang engkau
telah persiapkan. Yang menjawab, aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan memperbanyak sholat, puasa dan sedekah. Hanya aku mencintai Allah dan Rasul. Nabi berkata, engkau kelak dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Hadirin yang berbahagia, semoga kita bisa meneruskan dan mewujudkan misi Nabi kepada para generasi muda untuk bagaimana kita mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga senantiasa bisa menjadi meneladani akhlak Nabi dan kita menjadi umatnya mendapatkan syafaatnya dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat pada hari Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasil hakim. Aku ni qouli astaghfirullah azim innahu huwal ghafur